Halo Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Pernikahan merupakan sesuatu yang paling ditunggu oleh kedua pasangan. Hal tersebut akan menjadi pesta satu kali seumur hidup yang sangat indah dan tidak akan pernah dilupakan oleh kedua mempelai. Biaya yang mahal untuk mengadakan pesta tersebut tidak akan menjadi masalah. Mereka akan berpikir untuk membuat acara yang akan bisa dikenang seumur hidupnya. Di setiap negara mempunyai tradisi upacara pernikahan yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh adat istiadat dari suku yang ada di daerahnya. Tetapi semuanya mempunyai tujuan satu, yaitu menyatukan dua insan ke dalam satu ikatan resmi untuk mengarungi kehidupan hingga akhir hayatnya. Walaupun begitu, ada saja tradisi pernikahan yang nyeleneh di dunia ini. Lalu, bagaimanakah tradisi pernikahan yang nyeleneh tersebut? Simak Kepopedia sampai akhir dan temukan jawabannya. Inilah 5 tradisi pernikahan paling nyeleneh di seluruh dunia versi dari Kepopedia. Meludahi pengantin wanita. Pada saat hari pernikahan tiba, semua keluarga dari kedua mempelai pastinya akan datang ke momen bersejarah tersebut. Mereka akan ikut berbahagia atas bersatunya kedua insan tersebut. Sukacita akan menyelimuti pesta pernikahan yang sudah digelar. Para keluarga dan teman terdekat akan mengucapkan selamat dan memberikan pelukan hangat kepada mempelai karena telah berhasil bersatu di kehidupan. Namun di negara Kenya, ritual tersebut tidaklah berlaku. Di negara Kenya, terdapat satu suku yang cukup menarik perhatian bernama Masai. Pasalnya, masyarakat suku Masai menjalankan ritual khusus pada hari pernikahan mereka, yaitu di mana sang ayah akan meludahi pengantin wanita. Tak hanya di Kenya, ritual meludahi pengantin juga dilakukan di Yunani. Masyarakat di sana percaya bahwa pasangan pengantin yang menikah akan dijauhkan dari hal-hal buruk. Waduh, tradisi yang nyeleneh sekali ya Kepo Lovers. Di banyak negara, meludah merupakan sebuah bentuk penghinaan atau pelecehan. Tetapi di sana menjadi bentuk penolakan hal-hal buruk dalam suatu pernikahan. Memang berbeda negara, pastinya berbeda tradisi yang dijalankan. Tidak bisa dibayangkan, sang mempelai wanita sudah berdandan dengan cantik, tetapi akan diludahi pada saat hari pernikahan. Tapi mau gimana lagi ya Kepo Lovers, memang sudah tradisi dari nenek moyang mereka seperti itu. Pastinya sang mempelai wanita hanya bisa pasrah saja. Tidak apa-apa, memang semuanya butuh pengorbanan. Setelah semua pengorbanan itu, sang mempelai pun akan sah menjadi satu pasangan yang akan hidup bahagia selamanya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Makan dan minum hidangan sisa. Pada saat mengadakan pesta pernikahan, pastinya sang mempelai akan mengadakan makanan dan minuman yang paling baik untuk para tamu yang akan datang. Hal ini untuk menghormati tamu yang telah jauh-jauh datang untuk memberikan selamat kepada mereka di hari bahagianya. Tidak jarang banyak catering yang mematok harga tinggi untuk hidangan pernikahan. Di berbagai negara mempunyai stigma bahwa semakin enak makanan yang dihidangkan akan semakin menghormati tamu yang datang. Namun ada tradisi nyeleneh di Prancis yang melibatkan makanan dan minuman di pernikahan. Ritual pernikahan yang dilakukan di Prancis sedikit lebih gila yang disebut la soupe. Seusai menggelar resepsi pernikahan, pasangan pengantin akan diantar ke kamar mereka. Sementara itu, yang lain akan membereskan venue pernikahan yang berantakan. Namun, setelah itu mereka akan mencampur makanan dan minuman sisa ke dalam pot kencing. Selanjutnya, mereka masuk ke dalam kamar pengantin dan memaksanya meminum minuman tersebut. Namun kini, ritual itu diubah dengan mengganti bahan minuman menjadi coklat dan champagne.
Ternyata negara Prancis yang berada dalam imaji kita sebagai negara yang elegan mempunyai tradisi seperti itu ya Kepo Lovers. Untung saja tradisi ini sudah diganti. Jika tidak, kasihan juga mempelai pengantinnya harus makan dan minum hidangan sisa dari pesta. Aduh, bisa-bisa mereka jadi sakit perut ya Kepo Lovers. Ampun deh. Dilarang tersenyum. Dalam hari pernikahan, perasaan bahagia akan meluap keluar. Tentunya akan banyak tawa dan senyum di hari tersebut. Hal ini menjadi perasaan lega setelah melewati rintangan dalam hubungan yang membawa pada akhir yang bahagia. Tetapi di Kongo, Afrika mempunyai tradisi yang dibilang cukup aneh dan sangat sulit dilakukan. Pasalnya, para tamu yang hadir termasuk pengantin dilarang untuk tersenyum. Orang Kongo menganggap pernikahan termasuk ke dalam acara yang serius. Maka sang pengantin tidak diizinkan untuk tersenyum selama resepsi, bahkan saat difoto pernikahan sekalipun. Aduh, ini pesta pernikahannya kok dilarang senyum? Kasihan para pengantin dan tamu yang hadir ya Kepo Lovers, jadi tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya. Yang ada mereka datang dengan wajah yang masam. Kalau di Indonesia ada yang cemberut saat pesta pernikahan, pasti udah menjadi bahan pertanyaan orang-orang di sekitarnya. Di sini kita harus menghormati para mempelai dan keluarga yang sudah mengundang dan mengadakan pesta tersebut. Walau hanya dengan sebuah senyum, itu sudah lebih dari cukup. Memecahkan benda yang terbuat dari kaca. Normalnya, pada saat pernikahan, keluarga, sanak saudara, dan teman-teman terdekat akan berkumpul bersama. Saat itu mereka akan berkumpul dan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Yang terdengar hanya suara obrolan di antara tamu yang datang. Mungkin jika di Indonesia diiringin musik dangdut yang dibawakan oleh sang biduan ya Kepo Lovers. Namun di Jerman ada suatu tradisi pernikahan yang akan membuat suara sangat bising di hari pernikahan. Para pengantin nampaknya harus siap mendengar suara bising sehari sebelum hari pernikahan mereka. Bagaimana tidak, salah satu ritual pernikahan di Jerman mewajibkan para tamu undangan untuk memecahkan barang-barang berbahan porselen atau beling. Ritual ini dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pasangan pengantin. Namun, mereka tidak boleh memecahkan gelas kaca. Pasalnya, gelas kaca disimbolkan sebagai kebahagiaan. Selanjutnya, barang pecah belah tersebut harus dibersihkan oleh pengantin yang mana bertujuan untuk mengajarkan mereka bahwa kehidupan rumah tangga tidaklah mudah. Waduh, kalau begitu tradisinya merugi cukup banyak nih pihak mempelainya. Karena perabotannya akan hancur berkeping-keping untuk tradisi ini. Kalau di Indonesia, barang-barang pecah belah itu daripada dibanting, lebih baik dijadikan perabotan rumah tangga. Lumayan, jadi nggak perlu beli yang baru untuk berumah tangga nanti. Menangis sebelum hari pernikahan. Setiap orang pasti tidak sabar dalam menunggu hari pernikahannya. Rasa gugup pasti ada karena akan menghadapi hari besar yang akan ada satu kali dalam seumur hidupnya. Kebahagiaan pun juga menyertai karena pada akhirnya sudah sebentar lagi mereka akan menyatu dalam ikatan yang sah. Namun hal ini tidak berlaku di Cina. Di Provinsi Sichuan, Cina, pengantin wanita justru harus menangis selama 1 jam pada 30 hari menjelang hari pernikahan. 10 hari kemudian, sang ibu juga ikut menangis. Hingga selang 7 hari, nenek calon pengantin wanita pun melakukan hal yang sama. Masyarakat Sichuan menganggap ritual tersebut menandakan ekspresi kebahagiaan dan rasa cinta yang mendalam. Bahkan jika sang mempelai wanita tidak menangis, sang ibu berhak untuk memukul anaknya hingga kembali menangis. Aduh, kok serem juga ya Kepo Lovers? Ingin menikah kok harus menangis dahulu selama 1 bulan? Pastinya sulit mengeluarkan air mata pada saat hari sedang bahagia ya Kepo Lovers. Besar sekali tantangan di wilayah sana jika ingin menikah.
dari deretan tradisi pernikahan yang cukup nyeleneh yang ada di dunia, ternyata tidak sedikit ya tradisi yang aneh dan sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Tradisi mana nih yang kira-kira paling nyeleneh? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Kipopedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.